Dr. Muhammad Hatta adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang memiliki ide-ide cemerlang. Berikut beberapa peranan Dr. Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, beliau menyusun naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Sukarso. Yang kedua, pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau menemani Insinyur Soekarno dalam membacakan naskah proklamasi. Yang ketiga, pada tanggal 27 Desember 1949, beliau menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono IV. Peranan Sultan Hamengkubuwono IV dalam kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IV menyatakan bahwa Yogyakarta adalah sebagian dari negara Republik Indonesia. Yang kedua, pada saat ibu kota Republik Indonesia diserang oleh Belanda, beliau menawarkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono IV menjadi perwakilan delegasi Indonesia dalam menandatangani kedaulatan RI dan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Terima kasih. Pemateri selanjutnya Muhammad Habib Wahab. Dia menjadi urusan saya akan melanjutkan dari yang disampaikan tadi. Keempat adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan jenderal yang jasa bagi kemerdekaan Indonesia. Salah satu jasanya adalah memimpin PKKN yang berawal dalam konser Inggris pada saat ia masih menjabat sebagai kolonel, dan juga ia memimpin TNI dalam agresi militer Belanda II. Nomor 5, Muhammad Yamin. Jasa Muhammad Yamin dalam kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sekretaris panitia Kongres Komite buat peserta. 2. Menamai pengurusan jasa di kota Indonesia dengan sebutan jabatan atau piagam sebentar. Dan Muhammad Yamin pernah menjabat sebagai ketua Badan Olahraga Pembangunan Nasional. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. 2. Indonesia itu benar-benar dengan bangsa lain untuk menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan nasional. 3. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan terhubung. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Indonesia sebagai kesatuan ekonomi dalam arti sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kekayaan bangsa Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan dikelola untuk kepentingan bersama. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi di setiap daerah adalah berhasil dan seimbang, dan daerah harus mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang selanjutnya, kehidupan ekonomi di seluruh Indonesia adalah modal bersama bagi seluruh rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan seluruh Indonesia. Ketiga, Indonesia sebagai satu budaya dan satu kehidupan sosial. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan sebagainya. Kedua, bahwa budaya Indonesia adalah satu. Dalam Indonesia terdapat sekali banyak budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan itu merupakan satu kesatuan dalam negara Indonesia. Sekian dari saya, pemateri selanjutnya dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. 4. Indonesia bersatu kesatuan tanah dan kawasan. Dalam arti sebagai berikut. A. Bahwa ada satu melakukan budaya pada negara adalah sama bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap dapat dan negara mempunyai kewajiban yang sama dalam rangka pemberdayaan bangsa dan negara. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi Pancasila, yaitu pandangan hidup
berbahagia dan sesama manusia. Kita memberikan manusia menjadi kesehatan dan anak berbangsa. C. Itulah berkorban dengan ibadah atau bekerja. Berkorban dengan membangun pemerintahan bagi berkorban NKRI. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Dan saya lakukan. Pengetahuan budaya dan pemerintahan NKRI untuk memperbaiki era globalisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kita memerlukan perencanaan yang matang sebagai berikut. Satu, kesiapan SDM, terutama kesehatan dengan pengetahuan yang dimiliki. Dua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kondusif. Tiga, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Satu, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Dua, menciptakan ketahanan nasional. Tiga, menghormati perbedaan suku. Sekian dari saya, terima kasih.